Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opung, PKLU, GPIB se-Indonesia. Pagi ini bersama saya, Freddy Yohanes Nausuli, dari PKLU GPIB Menara Iman, Jakarta Timur. Sebelumnya, maka kami bersama kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan kami yang Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur karena kami boleh hidup sampai saat ini dan boleh membaca firman-Mu yang menjadi menuntun dan menguatkan hidup kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua akan siap mendengar dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Firman pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, dan anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon kepada Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Lebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus,
"Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah berapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari orang mati. Demikian firman Tuhan. Sebagai renungan, kita bacakan dari Sabda Bina Umat yang diberi judul "Tetaplah Setia". Rasa sedih dan kecewa atas kenyataan sulit atau susah yang dihadapi membuat kita cenderung untuk memutuskan kembali ke masa lalu. Harapannya adalah kita dapat mengatasi kesulitan dan masalah hidup yang dihadapi. Padahal keraguan akan penyertaan Yesus yang membuat kita kembali ke masa lalu tidak akan membuahkan hasil apapun. Petrus dan 6 teman lainnya kembali ke pekerjaan lama sebagai penjala ikan di Danau Tiberias. Yesus memanggil mereka dari pekerjaan sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Namun, kesedihan, kekecewaan, dan keraguan atas kebangkitan Yesus telah membuat mereka memutuskan kembali menjadi penjala ikan. Semalaman mereka bekerja menjala ikan, tetapi sia-sia. Para nelayan itu tidak berhasil menangkap seekor pun ikan. Yesus yang telah bangkit dan hidup tidak membiarkan para muridnya tambah kecewa dan sedih karena sia-sia bekerja. Ketika hari mulai siang, ia menjumpai mereka dalam kesedihan dan kegagalannya. Ia tahu mereka tidak berhasil, tetapi ia tetap bertanya, "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dengan kata lain, apakah kamu berhasil menangkap ikan? Mereka menjawab, "Tidak ada." Maka Yesus memerintahkan untuk tebarkan jalamu sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Mereka mematuhi perintahnya dan berhasil menangkap banyak ikan. Mukjizat ini membuat Yesus dikenali oleh murid yang dikasihinya dan berkata, "Itu Tuhan." Petrus kemudian diikuti para murid lainnya menjumpai Yesus yang sedang menyiapkan jamuan atau sarapan bagi mereka. Di dalam situasi apapun, jangan pernah kembali ke masa lalu, karena hal tersebut tidak akan menjadikan solusi yang lebih baik. Namun, sekalipun kita memutuskan untuk kembali juga, percayalah, Tuhan Yesus akan mencari, menyumpai, dan menyatakan mukjizatnya agar kita kembali mengaku dan menjadi saksinya. Demikian renungan itu yang dapat menguatkan kita dalam menuntun, menguatkan dan menghidup dalam kehidupan kami selanjutnya sebagai para lansia.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami beroleh kekuatan melalui firman-Mu, di mana firman-Mu akan menguatkan dan menuntun kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya bahwa Engkau selalu menuntun kami dalam kesulitan, dalam menghadapi masalah-masalah yang menjadi jawaban bagi kita semua dan menguatkan kita semua keluar dari masalah itu tanpa kita mengandalkan hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu opung kalian, program pagi hari ini kiranya menguatkan kami dan untuk beraktivitas selanjutnya. Saya percaya opung semuanya dapat lancar, dapat memberikan teladan bagi anak cucunya. Terima kasih, selamat pagi, salam.